Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Manisa Artamedia Surya Putri, NIM 106. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai teknik pemberian nasihat dan informasi dalam konseling. Nasihat atau advice merupakan bantuan yang diberikan konselor kepada konseli dalam proses konseling agar konseli dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya, mampu mengatasi masalah yang dialaminya, dan mendapatkan kejelasan atau kepastian tentang hal yang hendak dilakukannya. Nasihat diberikan oleh konselor apabila konseli membutuhkan penjelasan atau kepastian mengenai hal yang hendak dilakukannya. Pemberian nasihat sepatutnya disesuaikan dengan usia, kedewasaan, kemampuan, kondisi emosional, tingkat kesulitan, norma-norma sosial, dan nilai agama yang dianut oleh konseli. Selanjutnya ada beberapa bentuk nasihat. Yang pertama yaitu nasihat langsung. Nasihat langsung ini diberikan oleh konselor bila konseli tidak tahu sama sekali mengenai hal yang akan dilakukannya. Seperti contoh pada video berikut. Jadi masalah apa yang sedang Anda hadapi? Jadi gini loh kak, saya itu lagi mengalami masalah usaha orang tuaku itu mengalami kerugian, terus jadi menghalang pembayaran UKT ku. Jadi aku bingung mau bayar UKT itu gimana, sedangkan aku tuh nggak berani minta uang ke orang tuaku karena aku lihat kondisinya itu gimana gitu kan. Jadi seperti itu masalahnya. Kalau seperti itu masalahnya, Anda bisa berkonsultasi kepada pihak-pihak yang menyediakan beasiswa. Kalau Anda juga belum tahu, Anda bisa bertanya kepada Bu Dini, barangkali beliau bisa membantu Anda untuk mendapatkan beasiswa. Nasihat yang selanjutnya ada nasihat persuasif. Nasihat ini diberikan bila konselor sudah mengetahui alasan-alasan logis atau rencananya. Sebagai contoh pada video berikut. Oh iya, kemarin juga saya sudah menghubungi Bu Dini dan tanya banyak sih tentang beasiswa itu, dan aku juga udah tahu juga gimana saya daftarnya. Baik, kalau Mbak Nela sudah tahu cara mendaftar beasiswa, ada baiknya segera mendaftar beasiswanya ya. Semoga juga bisa mendapatkan beasiswa itu agar bisa membayar UKT dan tetap kuliah. Selanjutnya ada nasihat alternatif. Ini diberikan konselor setelah konseli mengetahui kelebihan dan kelemahan setiap alternatif. Contohnya seperti video berikut. Tapi gini loh kak, kan kalau misalnya nanti aku keterima, Ya. aku takut juga karena satu sisi aku punya kekasih, dan misalnya aku ngambil beasiswa itu aku takut kepikiran cowokku karena kan LDR gitu kan kak, jadi takut kepikiran dan gak fokus. Jika seperti itu masalahnya, tidak bisa menimbang baik dan buruk antara hubungan jarak jauh dengan sekolah gitu kan. Ada baiknya sih dipikirkan lagi ya, biar nggak menyesal akhirnya, biar ada keputusan terbaik lah dari masalah ini, dipikirkan matang-matang karena sudah tahu baik dan buruknya. Itu. Makasih ya kak atas nasihat sama informasinya. Iya, sama-sama. Selanjutnya ada teknik pemberian informasi, yaitu merupakan pemberian penjelasan secara lisan atau tertulis dalam kelompok bimbingan. Pemberian informasi secara tertulis dapat dilakukan melalui papan bimbingan, majalah dinding, rekaman audio, video, dan film, leaflet, atau brosur. Teknik pemberian informasi ini atau expository sering disebut sebagai metode ceramah yang memberikan informasi atau penjelasan oleh seorang pembicara pada suatu kelompok pendengar. Teknik pemberian informasi ada 3 tahap. Yang pertama, tahap perencanaan. Dalam tahap ini, konselor bertugas merumuskan tujuan, menentukan bahan informasi, dan memilih contoh-contoh yang sesuai dengan bahan informasi. Lalu yang kedua ada tahap pelaksanaan. Kegiatan konselor dalam tahap ini itu membuat bahan yang menarik minat sehingga mudah diingat dan menyajikan materi dengan jelas dan sesuai dengan tujuan diadakan bimbingan. Yang terakhir ada tahap evaluasi. Evaluasi pemberian informasi dapat dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan lisan atau tertulis, mengevaluasi pemberian informasi, dan memastikan informasi berhasil tersampaikan. Teknik pemberian informasi ini contohnya itu seperti sosialisasi narkoba atau
sosialisasi tentang universitas. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.